Sebentar ya. Sebelum ke video wawancara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stefanus Febrianto dengan NIM 180601131 dari Prodi Pendidikan Guru SD angkatan tahun 2018. Bersama dosen pendamping KKN Mandiri saya, Ibu Yesi Mailani Kartiwi, MPD, dengan nomor NIDN-nya yaitu 042 805 9401 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi langsung aja ke video wawancara. Let's go. Oke, selamat pagi Bang Edi. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi Mr. Ferry. Selamat pagi. Hari ini saya izin untuk mewawancarai Mr. Ferry mengenai pembelajaran di sekolah menurut pandangan Mr. Ferry. Baik. Nah, untuk pertanyaan pertama, persiapan atau pendampingan apa saja yang Mr. Ferry sudah persiapkan untuk peserta didik dalam pembelajaran yang dilakukan secara daring atau online? Sebagai guru ya, Mister ya. Jadi kalau betul. sebagai guru emang yang kita persiapkan itu sebenarnya banyak hal. Dari awal, ketika awal pandemi kita disuruh untuk belajar dari rumah, itu kita menerapkan yang namanya belajar dengan digital, Google Classroom. Tapi setelah berjalannya waktu, kita udah hampir setahun lebih ya, hampir 2 tahun bahkan. Jadi kita menemukan temuan-temuan baru yang dirasa perlu dievaluasi sehingga kita mengganti kebijakan dan program belajar yang ada, sehingga kalau sekarang di sekolah yang saya ampuh adalah kita kombinasi antara luring dan daring. Jadi melibatkan orang tua untuk berperan aktif dalam mengumpulkan dan menerima tugas. Betul. Pertama-tama saya memanfaatkan media teknologi ya, seperti pakai Zoom ya, atau Google Meet gitu ya, atau PowerPoint. Ya, kedua saya merencanakan materi pembelajaran yang lebih spesifik dengan tujuan yang jelas agar materi pembelajaran itu mudah dicerna ya sama peserta didik gitu, dan dalam batas waktu yang telah ditetapkan gitu. Ya. Jadi ada batas waktu untuk pengiriman kayak gitu ya. Betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, kendala atau kesulitan apa saja yang Mr. Ferry temukan dalam pembelajaran daring atau online? Untuk kendalanya sebenarnya banyak, cuman kalau boleh saya garis bawahi, yang paling sulit adalah ketika kita menjangkau anak-anak untuk dapat berkomunikasi dengan guru. Karena apa? Karena ketika kita tidak dapat bertemu fisiknya, itu akan sangat sulit bagi kita untuk berkomunikasi, memberikan pengarahan, dan memberikan pendidikan secara langsung. Anak-anak cenderung menghilang atau tidak ada kabar, sehingga kita juga sulit untuk menjangkaunya gitu. Kalau bagi guru ya, saya sebagai guru itu kendalanya itu perbedaan dengan pembelajaran tatap muka ya, itu adalah durasi waktunya dalam mengajar. Nah, jadi terbatas. Kalau pada waktu tatap muka kan kita bisa mengajar itu dengan lebih terperinci, lebih spesifik gitu ya. Nah, tapi kalau dalam waktu daring ini terbatas sekali waktunya gitu. Jadi tersampaikan tapi dalam batas waktu yang kurang ya Bu ya. Yang kurang. Strategi apa saja yang sudah Mr. Ferry lakukan dalam proses pembelajaran daring atau online? Nah, kalau ini sama seperti yang kurang lebih sama dengan yang pertanyaan pertama tadi. Jadi temuan-temuan baru, setiap temuan-temuan baru yang kita rasa harus dievaluasi, maka kita akan mengganti program. Juga temuan-temuan termasuk tadi poin nomor 2 yang kesulitan untuk menjangkau siswa, maka kita lakukan koordinasi dengan orang tua. Juga kita ada juga melaksanakan kunjungan khusus untuk anak-anak tersebut yang emang sulit dijangkau, sehingga adanya pelayanan pembelajaran tetap terlaksana meskipun latar belakangnya beda-beda. Strategi saya yaitu dengan merangkum materi pembelajaran dengan ringkas ya. Jadi agar lebih paham mungkin ya siswa. Ya, agar mudah dicerna sama siswa peserta didik. Tadi. Nah,
menurut Mr. Ferry, apakah pembelajaran daring ini sangat efektif dalam pembelajaran? Kalau dibilang efektif, mungkin untuk pembelajaran tertentu jadi efektif, tapi mungkin banyak pelajaran juga yang jadi tidak efektif gitu, karena ada pelajaran yang membutuhkan TIK dalam pengantarnya gitu ya, tapi ada juga yang tidak gitu. Jadi seperti bimbingan konseling gitu ya, seperti pelajaran agama mungkin yang jadi kita sulit untuk memediasinya kalau dengan digital. Kayaknya tidak ya. Kurang ya, Bu? Iya, kurang. Karena lebih Karena jadi siswa itu kurang konsentrasi. karena Ya. kan dari lingkungan rumah juga ya. Betul, dari lingkungan rumah. Rumah ya, sangat berpengaruh ya, Bu. Iya, betul. Dukungan apa saja yang sudah Mr. Ferry berikan kepada peserta didik? Oh, kalau bentuk dukungan adalah kita selalu memberikan motivasi yang pertama, terus yang kedua juga kita sangat membuka diri. Maksudnya membuka diri ini adalah membiarkan peserta didik untuk mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya ketika dalam proses belajar. Seperti contohnya mereka cenderung lebih semangat jika mereka diberi sejenis kuis gitu ya, atau misalnya hal-hal lain yang berbentuk edukatif tapi tidak monoton. Nah, itu yang kita terima, dan ya itu yang kita juga kalau misalnya dirasa itu dapat diterapkan, kita pasti terapkan. Saya memberi dukungan secara psikologi, yaitu agar siswa itu lebih tangguh ya dalam dalam keadaan kondisi seperti sekarang ini gitu ya. Jadi lebih ke arah memberikan motivasi gitu ya, Bu? Ya, motivasi. Nah, tadi dukungan, selanjutnya metode apa saja yang digunakan Mr. Ferry dalam pembelajaran daring? Nah, kalau metode biasanya, karena biasa kalau kita di sekolah, kalau kita tatap muka, kita biasa pakai scientific approach atau discovery learning, karena jauh lebih mudah untuk langsung melihat perkembangan si anak, juga mengobservasi jadi lebih mudah bagi seorang guru. Tapi ketika diterapkan dalam pembelajaran online ini, misalnya kita pakai contoh Zoom ya, yang paling sangat terkenal ini, kita tetap akan sangat sulit untuk mengobservasi apakah anak ini benar-benar sudah mampu, sudah mengerti sesuai yang diharapkan dengan rancangan pembelajaran kita atau belum, sehingga lebih cenderung kita menggunakan problem based learning, karena mereka lebih suka untuk mengolah dan memberikan solusi dari sebuah masalah gitu. Nah, saya menggunakan metode pembelajaran interaktif. Seperti misalnya ya game interaktif atau kuis interaktif ya. Media belajar apa saja yang sudah Bu Heni lakukan dalam pembuatan pembelajaran? Medianya yaitu seperti Zoom, terus Google Meet, atau juga PowerPoint. Ya. Berarti 3 ya, Bu ya, medianya? Kalau media pembelajaran selama ini kita menyesuaikan dengan keadaan ya. Jadi kalau di sini emang belum yang terlalu digitalisasinya tinggi, belum. Jadi kita masih bergantung ke handphone. Jadi menggunakan smartphone, karena kalau kita terapkan harus menggunakan PC atau laptop itu belum bisa. Mengapa dalam belajar online ini banyak siswa, Bu, yang sering mengeluh karena banyaknya tugas di sekolah? Mungkin ini ya, kalau secara psikologi kan semakin banyak tugas, siswa itu kan memegang HP ya. Jadi mungkin dia jenuh mungkin ya, semakin banyak tugas, semakin berjam-jam dia memegang HP gitu. Jadi mungkin dia jenuh dan matanya mungkin jadi sakit. Tapi sebenarnya kalau boleh saya tahu, Bu, apakah untuk mengenai tugas itu emang sebenarnya kan harusnya sama ya mungkin ya, Bu, karena emang mungkin dalam keadaan keluarga, jadi kayak anak juga kan nggak punya kelompok belajar, jadi kayak misalnya kan kalau di sekolah suka ada kelompok-kelompok. Mungkin karena itu juga jadi siswa merasa tugasnya banyak, padahal sebenarnya tugasnya sama ya, Bu. Iya, betul. Oh iya, betul, ini sering sekali nih siswa bilang, Mister atau Bapak, ini kenapa tugasnya kayak banyak sekali, padahal sebetulnya tidak banyak sekali, hanya karena mungkin tambahan yang mereka terima di rumah adalah tambahan-tambahan ketika jam. Kalau di sekolah mereka terima materi. Biasanya kalau terima materi, guru suka menyisipkan
pengetahuan umum juga Iya, gitu iya. yang mengasihkan bagi mereka, sehingga waktu jadi lebih tidak terasa. Tapi karena online ini tidak ada teman, tidak Iya, ada apa di rumah, tidak ada jadi teman, jadi ya. terasa lebih lama pasti. Betul. Sebenarnya mah materinya mah sama ya. Sama saja karena guru kan dituntut menuntaskan silabus itu sampai tuntas. Tuntas, Jadi ya. strateginya sama-sama saja sebetulnya. Selanjutnya menurut Bu Heni, apa kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring atau online ini? Kalau kelebihannya, kalau pembelajaran daring itu waktu dan tempat itu lebih fleksibel ya. Jadi waktunya, jadi dia bisa di mana saja waktu dan dia mengerjakannya gitu. Nah kalau kekurangannya itu, jadi kita tidak bisa mengontrol siswa mana yang lebih serius dalam pembelajaran. Jadi dalam penilaian juga kemungkinan sulit ya Bu. Iya betul. Kekurangan dan kelebihannya. Kalau kekurangannya adalah yaitu dibuktikan dengan banyaknya temuan dan komplainan orang tua, bahkan kita di media sosial juga ada banyak yang bilang mohon kepada Bapak Ibu guru supaya jangan anak-anak saya cuma dikasih tugas dan tugas. Padahal di situ kita guru juga sudah sangat berpikir sangat maksimal untuk memberikan yang terbaik buat murid kita. Namun tetap saja apapun yang kita ambil ada resikonya, ada plus minusnya. Kalau hal baiknya yang bisa kita ambil adalah ya banyak mata pelajaran yang emang justru perlu media digital sehingga tersampaikan lebih baik, dan juga mungkin anak-anak dan orang tua juga jadi sedikit lebih memahami tentang teknologi itu sendiri. Menurut Bu Heni, seberapa penting pendampingan orang tua ketika belajar online di rumah? Itu sangat penting sekali ya, apalagi terhadap anak kecil gitu ya, siswa yang masih kecil kelas 1 atau kelas 2, karena mungkin mereka kan kalau pembelajaran daring itu kan menggunakan media teknologi. Jadi mungkin cara membuka Zoom bagaimana, masih butuh bantuan bantuan pendampingan orang tua. Pendampingan orang tua dalam pembelajaran di rumah itu sangat penting, terutama untuk anak-anak kelas kecil ya, karena kalau kelas kecil masih sangat perlu orang tua untuk mengontrol dan mengawasi anaknya supaya dalam kegiatan tidak mengganggu. Misalnya contoh kecilnya ketika Zoom, mungkin dia tidak tahu unmute dan mute, nanti dipencet aja ternyata mengganggu yang lain gitu. Tapi kalau yang sudah besar mungkin mereka juga perlu yang namanya dikasih kepercayaan, tapi tidak terlalu di loss juga gitu. Jadi diawasi perlu, tapi mungkin porsinya beda-beda. Nah, pesan Bu Heni kepada siswa agar pembelajaran daring atau online ini dapat berjalan dengan baik. Saya berharap itu siswa itu lebih memperhatikan deadline tugasnya, sudah gitu update ya kalau ada misalnya dalam pengumuman di grup gitu, dan juga sebelum pembelajaran online ini berjalan dia harus sudah bersiap-siap gitu ya dalam catatan atau buku dan materi gitu. Mungkin lebih didisiplin ya. Supaya dapat berjalan dengan baik adalah yang penting kita di awal kita udah berkomunikasi, kita udah sepakat dalam suatu program pembelajaran kita selama semester ini atau selama tahun ini, apa yang kita ambil, apa yang kita sepakati itu yang kita jalani sama-sama, sehingga akan menjadi kegiatan belajar yang efektif jika dari dua pihak semuanya sama-sama sepakat, sepaham, dan menjalaninya dengan enjoy. Yang terakhir Bu, satu kata untuk pembelajaran daring ini. Pembelajaran daring itu adalah sebenarnya bagi siswa itu adalah hal yang baru. Jadi tapi bagi saya justru itu lebih menguntungkan siswa juga ya, karena jadi siswa itu lebih tahu teknologi gitu dengan melakukan pembelajaran daring ini. Mungkin itu aja ya Bu, ini yang bisa saya tanyakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Satu kata untuk pelajaran daring. Oke, semangat. Iya. Ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih lagi. Mohon maaf udah mengganggu waktu Mr. Ferry. Tidak masalah. Oke ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.